Beliau adalah seorang pembisnis sukses kaya raya. Memulai bisnisnya sejak beliau masih berumur 9 tahun. Dan kini mempunyai banyak perusahaan di dalam dan di luar negeri. Pernah mengakuisisi klub Inter Milan dan saat ini menjabat sebagai ketum PSSI serta terjun ke politik menjadi Menteri BUMN. Penasaran siapa beliau? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channel ini. 1, 2, 3, 4, 5, gas subscribe. Siapa yang tidak kenal dengan Erick Thohir? Beliau adalah seorang pengusaha, pengurus olahraga, filantropis, pejabat, dan menjadi tokoh inspiratif bagi kaum muda. Erick Thohir sendiri lahir pada 30 Mei 1970. Ayahnya bernama Teddy Thohir merupakan pengusaha yang ikut membesarkan perusahaan Astra International. Ayahnya berdarah Lampung, sedangkan ibunya berdarah Tionghoa Sunda. Dan diketahui, ia ternyata memiliki darah kebangsawanan dari Kesultanan Banten. Saudaranya bernama Garibaldi Thohir, seorang bankir investasi. Sedangkan kakak perempuannya bernama Rika Thohir, juga dikenal aktif dalam membangun dan mengembangkan bisnis keluarga mereka. Sejak kecil, Erick Thohir sudah ikut membantu usaha keluarganya, di mana beliau pernah menemani sang bunda berjualan baju di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Beliau juga pertama kali memulai bisnisnya saat ia masih berumur 9 tahun. Jadi ia terlibat dalam jual beli biji karet yang dijadikan mainan aduan dan sangat populer di zamannya. Selain itu, Erick bersama teman-temannya yang kala itu masih SD memutar hasil dari penjualan biji karet untuk dibuat modal jualan siomay di depan SD Tebet Timur, Jakarta Timur. Erick kecil mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar SD Asisi Jakarta, kemudian dilanjut di SMP Asisi Jakarta dan SMAN 3 Jakarta. Erick kemudian terbang ke Amerika dan memegang gelar sarjana Bachelor of Arts dari Wendell Community College, Amerika Serikat. Kemudian, ia melanjutkan kuliahnya di Universitas National California, Amerika Serikat, dan lulus pada tahun 93 dengan meraih gelar Master Business Administrasi atau Master of Business Administration. Dan pada tahun 2023 kemarin, Erick lulus program doktor kehormatan yaitu honoris causa dalam bidang manajemen strategi dari Universitas Brawijaya. Nah, setelah menempuh pendidikan di California, Erick mendirikan grup Mahaka bersama koleganya sama mahasiswa di Amerika, yakni Harry Zulnardi, Muhammad Lutfi, dan Wisnu Wardana. Mahaka Group sendiri merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Berbagai usaha Mahaka seperti di bidang penyiaran, yaitu Gen FM, kemudian ada juga stasiun televisi, yaitu Jack TV, dan media luar ruang, yaitu media Mahaka Advertising, kemudian media cetak, yaitu Harian Republika dan Golf DJs, dan ada juga pemesanan dan penjualan tiket digital, yaitu rajakarcis.com. Dan pada tahun 2001, Erick Thohir mengakuisisi Harian Republika yang kala itu sedang didera krisis keuangan dan berada di ambang kebangkrutan. Karirnya yang mentereng juga diikuti dengan hobi dan kepiawaiannya di bidang olahraga. Pada November 2017,
Erik itu mengakuisisi guys klub sepak bola dari Italia yaitu Inter Milan. Ia dipercaya sebagai presiden klub hingga tahun 2018, yaitu klub yang telah memenangkan 36 trofi domestik termasuk Liga 19 kali, Coppa Italia 9 kali, dan Supercoppa Italiana 8 kali, serta Liga Champions 3 kali, dan Piala Dunia antar klub 1 kali. Selain itu, ia juga memiliki klub sepak bola dari Amerika Serikat, yaitu DC United, dan juga pernah sebagai pemilik klub bola basket NBA, yaitu Philadelphia 76ers. Dan saat ini, bersama Anidia Bakri, Erik memiliki saham mayoritas klub sepak bola di Inggris, yaitu Oxford United. Ia juga ikut memiliki saham di Persis Solo sejak tahun 2021. Nah, sebelumnya, antara tahun 2009 dan 2019, Erik juga pernah menjadi wakil komisaris utama di Persib Bandung. Dan pada tahun 97 hingga awal tahun 2000-an, Erik juga pernah menjadi manajer di Persija Jakarta. Bisnis olahraga dan hiburan lainnya yang dimiliki oleh Erik itu termasuk klub Liga Bola Basket Indonesia, yaitu Satria Muda Pertamina. Nah, Erik juga itu memiliki bisnis pada pertambangan guys dan kelapa sawit melalui PT Adaro Energi Tbk. Perusahaan ini dijalankan bersama sang kakak Garibaldi Thohir. Nah, Adaro Energi sendiri merupakan salah satu perusahaan di sektor batubara terbesar di Indonesia. Namun, semenjak didapuk menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo, Erik sudah tidak aktif lagi dalam bisnis yayasan Adaro-nya. Dan di tahun 2011, Erik Thohir bersama dengan Anidia Bakri sempat memutuskan untuk menjadi pemilik bersama dari stasiun TV berita, yaitu TV One. Dan tak hanya itu, mereka juga memiliki Viva News. Dan Erik pun sempat menjabat sebagai Presiden Direktur Antv yang merupakan bagian dari TV One. Nah, ini menarik guys. Setelah kita mengetahui betapa banyaknya bisnis yang dijalankan Erik Thohir, pasti kita bertanya-tanya nih, berapa sih kekayaan Erik Thohir? Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Erik Thohir tercatat memiliki harta kekayaan sekitar 2,31 triliun rupiah pada tahun 2021. Nah, Erik melaporkan hartanya itu pada 31 Maret 2022 dalam jabatannya sebagai Menteri BUMN. Nah, sebagian besar harta Erik itu berupa surat berharga senilai 1,72 triliun rupiah. Erik juga memiliki 34 tanah dan bangunan yang tersebar di daerah Depok, Bekasi, Bandung, Pasuruan, Jakarta, Bogor, Tangerang, hingga Manggarai Barat. Nilai harta tidak bergeraknya itu mencapai 346,2 miliar rupiah. Dan pada tahun 2021, Erik tercatat memiliki alat transportasi dan mesin dengan total nilai mencapai 1,87 miliar rupiah. Tidak terlalu banyak guys untuk ukuran seorang pengusaha guys. Coba bandingkan dengan artis yang lain guys atau pengusaha yang lain. Satu mobil aja sama dengan 1 miliar. Sedangkan Erik Thohir itu total alat transportasinya hanya sekitar 1,87 miliar saja. Nah, adapun Ketua PSSI ini melaporkan harta bergerak lainnya mencapai 27,99 miliar rupiah, kas dan setara kas lainnya senilai 209,37 miliar rupiah. Dan harta lainnya yang tak dijabarkan sebanyak 159,2 miliar rupiah. Di sisi lain, Erik juga tercatat itu ternyata memiliki hutang loh guys, yaitu sebesar 165,95 miliar rupiah. Bayangkan guys, seorang pengusaha saja itu mempunyai hutang yang sangat besar loh.
Nah, jika kita kilas balik ke tahun 2018, Erick Thohir itu menjadi salah satu tokoh kunci guys atas suksesnya event Asian Games 2018 yang digelar di Indonesia. Jadi, saat itu Republik Indonesia ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Nah, adapun acaranya itu dihelat di Jakarta serta Palembang. Nah, acara ini berlangsung meriah dengan konsep menarik dan seru untuk generasi milenial. Konsepnya memang dikhususkan untuk mengedepankan identitas dan keunikan bangsa Indonesia dalam sajian pertunjukan hiburan. Nah, rupanya konsep tersebut itu digagas oleh Erick Thohir dan puncak acaranya ialah pertunjukan boyband dari Korea yang tengah diidolakan banyak kaula muda. Nah, setelah melalang buana dan sukses di dunia bisnis, pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo pun memilih Erick Thohir nih untuk menjadi ketua kampanye pemilihan presiden 2019. Dan pada akhirnya, Erick Thohir masuk ke dunia politik. Nah, setelah menang Jokowi, Erick ditunjuk sebagai salah satu jajaran menterinya untuk mengepalai 142 badan usaha milik negara dengan total aset 8,2 triliun rupiah, yaitu menjadi Menteri BUMN. Dan karena itulah, akhirnya Erick Thohir mundur dari jabatannya di Mahaka Group untuk fokus dengan tanggung jawabnya di pemerintahan. Dan selama kepemimpinannya tersebut, sahabat dari Sandiaga Uno ini terus melakukan dobrakan sana-sini yang memperbaiki sejumlah tatanan agar menjadi lebih baik lagi. Nah, selain dikenal sebagai pemimpin yang tegas, Erick Thohir juga tak segan nih memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, di mana keputusan itu diambil karena yang bersangkutan dinilai telah merugikan negara RI kurang lebih 1,5 miliar rupiah lantaran menyelundupkan komponen Harley Davidson. Dan pada tahun 2023, Erick Thohir resmi terpilih guys sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027, menggantikan posisi Muhammad Iriawan. Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang berlangsung di Hotel Sangri LA, Jakarta, Kamis 16 Februari 2023. Erick terpilih usai sebelumnya berhasil meraih suara terbanyak di ajang pemilihan Ketua Umum PSSI 2023-2027. Erick Thohir mulai melakukan sejumlah kebijakan setelah resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Ia membentuk Komite Ad Hoc Supporter, Komite Ad Hoc Infrastruktur, dan Badan Tim Nasional. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa Kanjuruhan yang merenggut lebih dari 135 korban jiwa dan kericuhan antara supporter dan polisi saat pertandingan PSIS Semarang versus Persis Solo pada Februari 2023 dan kerusuhan-kerusuhan lainnya. Kemudian, Erick Thohir juga mengentaskan masalah kesejahteraan wasit sepak bola Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kasus suap yang sering terjadi terhadap wasit. Padahal terjadinya kasus suap tersebut karena kurang sejahteranya wasit Indonesia. Dan selanjutnya, Erick Thohir juga mulai melakukan pemberantasan match fixing atau pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola Indonesia oleh para mafia bola. Erick Thohir pada pertengahan Oktober 2023 sempat mencuat nih sebagai kandidat cawapres Prabowo Subianto. Koalisi Indonesia Maju kala itu ada 3 kandidat yang akan dipasangkan dengan Prabowo. Ketiganya yakni Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, menjelang pendaftaran Pilpres, Erick tak terpilih sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Koalisi Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat hingga PSI akhirnya mendeklarasikan pasangan Prabowo dengan Gibran putra sulung Presiden Jokowi.
Meskipun Erick tidak terpilih sebagai cawapres, Menteri BUMN Erick Thohir ini mengatakan akan memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Erick ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang lebih besar, maju, dan lebih baik lagi. Dan terbukti ketika debat cawapres kedua kemarin, beliau ini ikut nih berada di belakang Prabowo Gibran. Dan meski akan mendukung Prabowo, Erick ini tidak masuk tim ses pemenangan Prabowo nih guys, karena masih berstatus sebagai menteri. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat gitu semua, tadi merupakan biografi Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, yang banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari mulai beliau kecil sampai sekarang. Nah, bagaimana beliau jatuh bangunnya beliau dalam merintis bisnis sampai akhirnya terjun ke dunia politik. Oke guys, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.